Haleluya saudaraku, selamat pagi. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita bisa berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Kita semuanya diberkati Tuhan, amin saudaraku. Kita sangat bersyukur ketika kita bangun di pagi hari, ketika kita membuka mata kita melihat ada satu kebesaran Tuhan yang begitu besar terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saja saudaraku, kita bisa tidak bangun lagi, tetapi satu bukti kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru. Ketika kita bernafas, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami mau mengajak saudara yang ada di rumah untuk bersama dengan kami menyembah Tuhan di tempat ini. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan, dengan segenap hati kita membawa seluruh hidup kita. Kita katakan kepada Yesus, pujian dan syukurku ku bawa kepadamu Tuhan. Karena kita tahu hidup kita adalah penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami bawa seluruh jiwa kami kepadamu Tuhan. Dan syukur kami bawa padamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
Biarlah kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini, Yesus. Di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Ketika kita menyembah Tuhan, hidup kita dipulihkan. Kita katakan kepada Tuhan, dalam hidupku adalah untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Ya Rabasa Karabata Karabaya hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami hanya untuk menyembah Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu sejauh langit dari bumi. Demikian kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, demikian kasih-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengasihimu dan kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami, untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau, untuk lebih dalam lagi menyembah-Mu. Sebab kami tahu ada kuasa, ada mujizat dalam doa dan dalam penyembahan kami. Kami menyatu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ada doa, kami bersyukur ada kesempatan, di mana kami dapat memanggil nama-Mu, berseru kepada-Mu, menyanyi, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih, kiranya pujian penyembahan kami mempermuliakan nama Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami pun seluruhnya menikmati berkat Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, semua mengalami jamahan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu, berbicara Tuhan bagi kami. Kami siapkan hati kami pada saat ini ya Tuhan. Oh, sebagai persembahan yang hidup untuk tempat firman-Mu, sehingga firman-Mu itu hidup, berbuah dalam kehidupan kami. Dan buah yang sungguh sangat menyenangkan hati Bapa, demikian juga menyenangkan hati kami. Karena kami melihat ada perubahan pertumbuhan lewat doa kami, lewat persekutuan kami dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita semuanya saudara. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa saudara. Ya, untuk pagi hari ini kita bisa menikmati kasih dan setia kebaikan Tuhan. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang mari kita buka Alkitab kita saudara, dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Hari ini kita akan mengakhiri kitab Efesus. Besok kita akan masuk ke dalam kitab Filipi. Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan ini akan memberkati kita saudara. Mari kita membaca. Saya sendiri akan membaca ayat yang pertama. Saudara akan bersama dengan Kak Laura untuk membaca ayat yang kedua. Nanti ayat yang ke-24 kita akan sama-sama membacanya. Saya akan mulai. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka.
Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan salam, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Titikus, saudara kita yang kekasih, dalam pelayanan yang setia dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami, dengan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. 24 bersama-sama. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita telah membaca firman Tuhan ini, ada banyak berkat yang kita dapat lewat pembacaan ini. Ada berapa hal saudara, kalau mau dikotbahkan sungguh sangat panjang. Hanya untuk mendidik anak pun itu sangat panjang. Kemudian dengan bagaimana hati bapak-bapak kepada orang tua, kepada anaknya. Demikian juga tuan-tuan atau pemilik-pemilik perusahaan, bos, pimpinan, saudara. Nah, masing-masing kita dapat belajar pada saat ini lewat firman Tuhan, saudara, yang bisa memberkati kita. Benarlah saudara, firman Tuhan ini sungguh sangat lengkap. Firman Tuhan ini tidak perlu ditambah. Firman Tuhan ini sempurna, saudara. Cukup luar biasa untuk mengajari kita, mendidik kita. Benarlah dikatakan dalam 2 Timotius 3:16 bahwasanya setiap firman yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian Paulus juga berkata, sesungguhnya aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwasanya Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Jadi Injil ini sangat sempurna. Firman Tuhan ini sangat sempurna untuk mendidik kita, mengajari kita, saudara. Namun dengan waktu yang hanya singkat 1 jam kita berdoa ini, sudah pujian penyembahan, sudah membaca firman Tuhan, sehingga ya kita kemas sedemikian rupa. Kiranya ketika kita membaca firman Tuhan itu, kita berdoa supaya setiap firman yang kita baca itu sungguh ya berkuasa, tertancap dalam hati kita untuk mengubahkan kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita belajar tadi dikatakan ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah mereka, dikatakan. Jadi, saudara, di sini dikatakan bahwasanya anak-anak harus menghormati ya orang tua, taat ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Biasanya anak-anak orang percaya, saudara, tetaplah berada di dalam bimbingan orang tua, sehingga mereka menjadi bagian dalam kesatuan iman daripada keluarga tersebut, saudaraku yang kasih, melalui pernikahan,
melalui pernikahan, saudaraku yang kekasih, anak kecil harus diajar, saudaraku yang kekasih, untuk menghormati, mentaati orang tuanya, saudara. Dan kemudian orang dewasa, saudara, orang dewasa sekalipun dia sudah menikah, saudaraku, ya, mereka harus menunjukkan sikap hormat terhadap nasihat orang tua. Sekalipun mereka sudah menikah, tapi mereka harus menunjukkan hormat mereka kepada orang tua, kepada nasihat orang tua, saudara. Nah, dikatakan, saudaraku yang kekasih, demikian juga orang tua jangan bangkitkan amarah anak-anakmu, dan demikian juga dengan pimpinan-pimpinan, saudara. Ya, orang-orang muda taat kepada pimpinan, orang-orang karyawan taat kepada pimpinan, pimpinan juga mengasihi, mengayomi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi siapapun kita, apakah kita bapak atau orang tua, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang bawahan, kita sebagai seorang bos, pimpinan di kantor atau dimanapun, sebagai pengusaha yang mempunyai anak-anak buah, saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana kita harus hidup. Anak-anak harus taat kepada orang tuanya. Orang dewasa juga memberi hormat kepada orang tua, sekalipun orang dewasa itu, anak itu selagi dia adalah anak, dia harus memberikan hormat kepada nasihat orang tuanya. Apakah dia pimpinan, bos di kantor, saudara, harus bisa mengasihi anak-anak buahnya, karyawannya. Alkitab berkata di sini, saudara, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman, jangan ngancam-ngancam. Saudara, kenapa? Saudara, dikatakan, karena ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan tidak memandang muka. Sebagai karyawan kita, saudara, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sebagai pimpinan, bos di kantor atau di mana, lakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan. Jangan karena bos, pimpinan suka-suka hati kita, saudara. Ya, kita punya Tuhan yang sama di sorga. Kita punya Tuhan yang memandang dari sorga. Bagaimana kita hidup sebagai orang tua juga, lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita. Dikatakan di sini tadi, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan hanya untuk manusia, ketika di depannya kita nanti bersungguh-sungguh, ketika dilihat kita nanti rajin. Tapi ketika pimpinan pergi berangkat ke mana, keluar kota 1 minggu, suka-suka hati datang terlambat atau bagaimana, kita bertanggung jawab bukan hanya kepada pimpinan kita, tapi terutama kepada Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Makanya kalau kita sudah memang tidak semuanya orang Kristen menjadi berkat, tapi seogianya, seharusnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, menjadi berkat, takut akan Tuhan. Kalau mau memilih karyawan, pilihlah ya orang yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, saya katakan kepada orang-orang muda, kalau memilih jodoh, yang pertama jangan lihat gantengnya, jangan lihat hartanya, ya, karena ganteng itu bisa hilang, harta itu pun bisa hilang. Seketika harta itu bisa hilang, ludes, kita sudah tahu. Tapi carilah orang pertama takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak akan selingkuh. Kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak bermalas-malas, dia akan mengasihi keluarganya, anak-anaknya, dia akan bekerja keras. Kalau dia takut akan Tuhan, maka dia akan mengandalkan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak akan bohong, dia tidak akan menipu. Nah, jadi takut akan Tuhan. Biarlah kita semuanya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, sebagaimanapun kita, apapun jabatan kita, apapun ya status kita, biarlah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudara. Kemudian ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat akan apapun yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata, akhirnya ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, ada pergumulan,
ada doa belum dijawab, ada yang tidak cocok dengan keinginan kita, ada tidak cocok dengan apa yang kita harapkan, tapi akhir daripada pemikiran-pemikiran kita itu, akhir daripada perjuangan-perjuangan kita itu, akhir daripada tantangan-tantangan yang kita hadapi itu, akhirnya hendaklah kamu kuat. Dan kekuatan itu dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita kuat itu hanya dalam Tuhan, saudara. Sebanyak-banyaknya uang kita menjadi kuat, belum tentu. Lihatlah pada saat ini, 2 tahun terakhir ini kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana orang-orang yang kaya, mereka takut. Oleh karena ketakutan itu, menurunlah imun mereka turun, maka penyakit pun datang. Seketika saja mereka takut, seketika itu juga mereka mati. Kekuatan itu bukan terletak juga pada harta, juga tidak terletak kepada uang. Berapa banyaknya orang-orang olahragawan yang kita lihat juga mati, bukan karena tuanya. Orang-orang yang rajin fitness juga, kekuatan itu bukan terletak kepada otot, tapi kekuatan itu terletak kepada hati yang mengandalkan Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan kita terletak kepada kuasa Tuhan. Dan bagaimana supaya kuasa Tuhan itu dapat menguatkan kita? Itulah pentingnya kita berdoa pada saat ini. Saya katakan saudaraku yang kekasih, dia seperti handphone itu dicas kecolokan listrik itu, maka handphone itu akan kembali terisi baterainya, kemudian bisa kita pergunakan, apapun bisa kita lakukan. Tidak perlu lagi kita beli kalkulator, kita bahkan tidak perlu lagi beli jam tangan karena sudah ada di situ jamnya. Kita tidak perlu lagi beli tape recorder, kita tidak perlu lagi beli televisi karena di situ begitu banyaknya menu-menu yang ada di handphone kita itu. Begitu banyaknya kuasa yang ada di dalam Allah itu. Apabila kita mencas diri kita dengan Tuhan untuk mendapat kekuatan daripada Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita menjadi kuat di dalam kuasa Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menjadi lemah. Kita kalah, kita gagal. Tapi bersama dengan Tuhan kita menjadi kuat. Dan Tuhan berkata, kuasailah bumi ini. Tuhan menginginkan kita berkuasa. Sejak manusia diciptakan, perintah Tuhan, berkuasalah atas bumi ini. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang-binatang yang melata di bumi. Tuhan memberikan kuasanya. Itu dalam kitab Kejadian. Ketika manusia itu pertama sekali diciptakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum diciptakan, masih dalam rencana Tuhan, masih dalam perencanaan, sudah direncanakan oleh Tuhan supaya manusia itu berkuasa, kuat. Dan kemudian manusia itu jatuh oleh keinginan dagingnya. Jatuh, makan buah itu hingga mereka telanjang. Berkali-kali Tuhan mengutus nabi-nabinya, tapi mereka tidak mau. Akhirnya Yesus sendiri datang. Yesus sendiri datang, turun ke dalam dunia, lahir di kandang domba. Dia berbicara, dia melayani sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya dia naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena kuasa itu, kuberikan kepadamu juga. Pergilah. Nah, jadi pergilah, kuasa itu diberikan kepada kita. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kuasa itu, kuasa yang telah direbut oleh setan itu dari Adam dan Hawa, kembali diberikan oleh Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu. 18, 19, 20.
Jadi kita adalah orang-orang yang berkuasa di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara pendoa di pagi hari ini, yang setia saudara berdoa pagi hari ini, demikian juga yang akan membuka siaran ini nanti kembali, terimalah kekuatan daripada Tuhan. Teruslah rindu untuk menerima kuasa daripada Tuhan. Hendaklah kita kuat. Jangan kita mau kalah. Jangan mau kita ditipu oleh setan, saudara. Ya, dengan memberikan kelemahan-kelemahan, dengan memberikan kegagalan-kegagalan. Tidak, saudara. Supaya kita kuat, apa dikatakan? Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Setan itu akan selalu berusaha, itulah kerjanya siang dan malam. Berusaha untuk menjatuhkan, untuk merontokkan iman percaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata di sini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Orang Kristen, saudara, terlibat dalam satu peperangan rohani. Apakah itu, saudara? Yaitu untuk melawan kuasa kegelapan, melawan setan. Saudaraku yang kekasih, ya. Dan peperangan ini, saudaraku yang kekasih, adalah peperangan iman. Peperangan iman, saudara. Bukan melawan darah dan daging. Dikatakan 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Ya, saudara. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap tegak berdiri, siap. Jadi perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan juga mencari kebutuhan darah dan daging. Perjuangan kita adalah melawan iblis. Dan bagaimana kita melawannya? Apa senjata kita? Kalau melawan penjajah Indonesia dulu sangat terbatas senjatanya, tapi tetap ada senjatanya. Apa senjata bangsa kita melawan penjajah yang menjajah bangsa kita? Mereka memakai bambu runcing. Sedangkan musuh yang datang itu memakai rudal, memakai senjata-senjata yang modern. Sehingga begitu lamanya Indonesia itu dijajah ratusan tahun. Itu sebabnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berkata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka bangsa dibawalah kepada pintu gerbang kemerdekaan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan yang Maha Esa, maka tidak mungkin bangsa kita memenangkan peperangan itu melawan penjajah yang demikian rupa kuatnya. Demikian juga saya dan saudara, kita semua. Kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, tidak mungkin kita memenangkan peperangan itu. Karena umur kita pun sekuatnya, setinggi-tingginya umur kita pada saat sekarang ini 100 tahun, mungkin sudah nggak ada lagi. 90 tahun, 100 tahun, wah sudah sangat jarang banget. Sedangkan umur setan itu dari ribuan tahun, dia sudah mempunyai strategi yang sangat hebat, yang sangat luar biasa dibanding dengan manusia. Segala rumus-rumus untuk menipu, untuk menjatuhkan, sudah dimiliki oleh setan. Cara-cara untuk menipu. Kalau dulu penipu itu, orang-orang jahat itu pakai jenggot, seram, gitu ya. Tapi sekarang penipu, waduh, pakai dasi, keren, terhormat, bicaranya begitu bagusnya. Kadang-kadang kita anak Tuhan masih agak kasar ngomongnya. Tapi kalau penipu sekarang, wah sangat licin, sangat lihai. Dia pelajari semuanya, segala macam cara untuk menipu. Setan sekarang ini tidak lagi serang. Makanya banyak orang-orang yang tertipu, termasuk hamba Tuhan juga tertipu. Kalau kita tidak penuh dengan roh, kalau kita tidak punya senjata,
kita bisa gagal dan kalah. Dan apakah senjata kita? Senjata kita, Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 4, 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan di sini, karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Tulis nanti di kolom komentar saudara. Sebab senjata kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup merobohkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa? Benteng-benteng yang dibangun oleh musuh, yaitu di pikiran. Kita tidak akan bisa, kita tidak akan sanggup melawan setan itu, saudara. Dia jauh lebih hebat daripada kita, daripada manusia biasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan telah memberikan kuasanya kepada kita. Tuhan berkata dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Nah, senjata kita itu juga adalah firman Tuhan. Senjata kita adalah firman Tuhan. Dan kemudian senjata kita adalah doa. Memang ada di sini nanti saudara, kenakanlah selengkap senjata Allah. Apa itu selengkap senjata Allah itu saudara? Ada banyak di situ saudaraku. Namun saking panjangnya saya tidak bisa mengulas membahas pada saat ini dengan waktu yang seperti ini saudara. Ya, dikatakan di situ kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya pedang roh, ya baju jirah, ketopong dan lain sebagainya. Saudara yang kasih, di situ nanti baca lagi. Tetapi saudara yang kasih, yang lebih mudah saya sampaikan kepada saudara pada saat ini, pertama adalah senjata yang diperlengkapi dari Allah kita, yaitu saudara yang kasih, pedang roh yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, benteng-benteng yang dibangun oleh si musuh itu, saudara yang kasih. Ya, jadi saudara yang kasih, ya peperangan itu sebenarnya sudah diperoleh oleh Tuhan Yesus sendiri melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, Yesuslah meluncurkan serangan dan dia berhasil, saudaraku. Sehingga dikatakan dalam Kolose 2 ayat 15, hai maut, mana sengatmu, hai maut, mana kemenanganmu. Yesus Kristus telah melucuti iblis itu, saudara, ya, dan mempermalukannya dan dijadikan menjadi tontonan umum. Nanti saudara baca dalam Kolose 2:15 itu. Setan itu telah dipermalukan, setan itu telah ditelanjangi. Memang setan itu beda strateginya dengan saudara yang kasih, dengan Tuhan. Strategi Tuhan itu beda dengan strategi setan. Setan berpikir dengan dia menyalibkan tangan Tuhan Yesus, wah ini tangan yang membelah-belah roti, 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, ditancapkan, dipakukan di kayu salib. Ini kaki yang selalu berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, sekarang dipakukan di kayu salib, supaya dia tidak bisa berjalan lagi memberitakan Injil. Lalu mereka bertepuk tangan, hore, sudah mati, inilah dia, Raja orang Yahudi. Nah, tapi apa yang terjadi? Seketika itu Tuhan balikkan, terjadilah gempa bumi, terjadilah kegelapan. Mereka pontang-panting ke sana kemari, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwasanya dengan kematian Yesus di kayu salib, justru itulah jalan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Strategi setan dengan Tuhan itu sangat berbeda. Setan itu menipu dengan cara-caranya, tapi Tuhan punya cara. Tuhan punya jalan. Tuhan sangat luar biasa. Saudara, jadi apa sekarang? Kalau setan itu sudah kepala si ular tua itu sudah diinjak oleh Tuhan Yesus, nah, tinggal hanya ekornya. Kalau ular, setan itu saudara adalah, ya, lambangnya adalah ular, ya. Ada ular yang panjang, udah mati pun di jalan. Kadang-kadang, wih ular, padahal udah mati. Itulah kuasa ular itu, saudara. Udah mati, udah bonyok juga, digilas oleh mobil. Tapi kita lihat gede ular itu, masih takut juga, wih ular, gitu. Nah, kepalanya sudah
diinjak, udah diremukkan oleh Tuhan Yesus. Apanya yang ada? Ekornya masih begini-begini. Kalau ular itu udah mati pun ekornya masih, ya kira-kira berapa lama masih begini-begini. Hanya gertak-gertak sambal doang, saudara. Tapi terhadap itu pun banyak orang yang takut. Setan itu sudah ditelanjangi oleh Tuhan Yesus. Dan kuasa Tuhan Yesus itu sudah diberikan kepada kita. Lukas 10:19. Dan kuasanya diberikan kepada kita, yaitu kuasa yang diperlengkapi untuk merobohkan benteng-benteng. Dan Tuhan berkata, tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Untuk melawan setan itu tidak perlu kita memakai senjata yang bagaimana, hanya tunduklah kepada Allah. Yakobus 7 ayat 4, atau saya lupa, Yakobus 4 ayat 7 atau 7 ayat 4, Yakobus ya. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Itu saja. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita pasti menang. Nah, setan itu sudah kalah. Nah, sekarang perjuangan kita apa, saudaraku yang agak ini, saudara? Perjuangan kita, saudaraku yang kasih, adalah perjuangan melawan kuasa kejahatan yang berusaha, saudaraku yang kasih, yaitu keinginan-keinginan daging kita. Keinginan daging. Kalau setan itu Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri sudah melawannya. Terus perlawanan kita sekarang apa? Keinginan daging. Apa keinginan daging itu? Keinginan daging itu secara yang tanpa ini sudah makan, tidur, itu keinginannya. Keinginan jiwa apa? Dipuji, disanjung, ya. Keinginan roh apa? Berdoa, baca firman, bersekutu seperti ini. Tapi ada keinginan daging itu lagi yang membawa kepada dosa. Apa itu? Najis, perbuatan tak senonoh, ya, percabulan. Itu keinginan-keinginan daging membawa kepada dosa. Itu perjuangan kita. Dan bagaimana juga untuk melawan itu? Kalau tadi setan telah dilawan oleh Yesus dengan menginjaknya, dengan caranya mati di kayu salib, maka kita juga bisa mengalahkan daging ini dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 13 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu akan mematikan keinginan daging. Siapa yang hidup oleh roh, maka dia akan memperoleh hidup. Siapa yang hidup dalam dagingnya, maka dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya tersebut. Bagaimana supaya kita menang melawan keinginan daging itu? Hidup dipimpin oleh roh. Nah, puji Tuhan. Jadi berarti kalau kita bersekutu dengan Yesus, dengan Roh Kudus, baik itu setan maupun keinginan daging, kita bisa menang. Saudara bisa menang, bahkan lebih dari pemenang. Amen. Puji Tuhan, saudara, ya. Oke, sedikit lagi, saudara. Jadi gereja, ya, saudara yang kasih, harus mengejarkan, karena pedang roh, senjata orang Kristen untuk menang dalam peperangan melawan kuasa jahat atau kuasa iblis itu yang selalu berusaha untuk merobohkan iman orang percaya itu, saudara yang kasih, yaitu ya, di pikiran kita ini, saudara yang kasih. Gereja harus mempertahankan saudaraku kebenaran Alkitab dan mengandalkan segalanya, saudara yang kasih. Alkitab itu firman Allah itu, saudara yang kasih, sanggup meruntuhkan segala kuasa-kuasa setan, sanggup juga menyelamatkan kita. Roma 1 ayat 16, kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Firman Allah itu sanggup menyembuhkan. Ya, dalam firman Tuhan ini tercakup semuanya, segala kekayaan Tuhan kita. Renungkanlah firman Tuhan, saudara. Baca firman Tuhan itu, saudara yang kasih. Dan kemudian ayat ke-18 supaya kita menang. Saudara, ayat 18 dari pembacaan kita tadi. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Berdoa juga untuk aku, supaya ketika aku memberitakan firman Tuhan, rahasia itu disingkapkan dan dikatakan oleh Paulus. Jadi saudara, bagaimana kita memenangkan peperangan? Doa yang tak putus-putusnya,
Dikatakan di sini doa, berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh itu, saudara, menuntut kesungguhan. Menuntut kesungguhan, yaitu berdoa dalam roh, berdoa setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Jadi jangan bosan berdoa. Tulis di kolom komentar saudara, jangan bosan berdoa. Doa yang tak putus-putusnya. Nah, sama seperti makan nasi putih. Gak bosan kita makan nasi putih. Dari lahir, dari umur 6 bulan sampai sekarang ini, sampai mama saya udah 91 tahun, tetap nasi putih tiap hari dia makan. Doa tiap hari. Sepanjang kita berdoa ada kekuatan. Sepanjang kita masih makan, selera makan, pasti kita sehat. Mari berdoa. Doa yang tak putus-putusnya. Itu sebabnya kalau saudara malas-malas berdoa, katakan, oh setan, aku tidak mau tertipu. Ini jalanmu setan untuk menipu aku. Bangkit hai tubuhku, aku kuat. Bangkit hai tubuhku. Perintahkan tubuh kita. Perintahkan tubuh kita. Tunduk. Tubuh kita ini pun harus kita tundukkan kepada roh Allah yang ada dalam diri kita. Jadi doa yang tak putus-putusnya. Kita berdoa. Doa adalah kunci kemenangan kita. Jadi doa jangan dipandang sekedar doa itu. Tapi doa itu adalah merupakan bagian daripada peperangan itu sendiri. Di mana kemenangan itu kita peroleh sendiri, saudara. Nah, jadi kalau orang berkata, kamu berdoa aja, tapi banyak masalahmu. Oh, kalau mungkin saya tidak berdoa lagi, udah gagal, udah jadi tape saya, gitu, saudara. Udah menjadi hamba setan saya ini. Tapi karena saya masih berdoa, saya bisa masih seperti ini. Ini adalah kekuatan doa. Puji Tuhan. Jadi kunci doa adalah kunci daripada kemenangan kita. Doa adalah kunci keberhasilan kita. Doa adalah kunci kebahagiaan kita. Puji Tuhan, saudara. Gagal berdoa, saudaraku. Gagal berdoa. Atau gagal berdoa dengan rajin, ya supaya lebih tandas. Gagal berdoa dengan rajin, dengan permohonan tak putus-putusnya, berarti menyerah kepada musuh. Tulis di kolom komentar saudara. Gagal berdoa dengan rajin, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, berarti menyerah kepada musuh. Wah, tancapkan dalam hati kita. Tanamkan dalam hatimu. Tanamkan dalam hati kita. Termasuk Ibu Esther pada saat ini. Gagal berdoa dengan rajin dan permohonan yang tak putus-putusnya berarti menyerah kepada musuh. Itu akan sungguh-sungguh nanti banyak menjadi berkat. Itu menjadi berkat bagi kita. Dan kemudian taruhkan itu di DP-DP saudara. Maka DP-DP saudara itu akan memberkati banyak orang. Jangan lagi membuat DP-DP yang aneh-aneh, yang tidak ada arti. Tapi biarlah DP saudara, status yang memberkati, status yang menguatkan, status yang meneguhkan. Nggak usah yang tanpa arti, tapi yang memberkati, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membawa orang beranjak dari malas berdoa menjadi rajin berdoa, dari yang putus asa hingga mereka menjadi orang-orang yang berjuang, menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Ketika orang membaca statusmu, wah ada sesuatu tindakan yang dilakukannya. Gagal berdoa dengan rajin dan permohonan yang tak putus-putusnya berarti menyerah kepada iblis, menyerah kepada musuh. Kalau menyerah kepada iblis, berarti iblis memperbudak. Iblis melakukan segala sesuatu apa maunya, memperbudak kita. Jangan mau diperbudak oleh iblis, tapi maulah menjadi hamba bagi Tuhan, di mana kita bahagia, di mana kita sukacita, kemenangan lepas kemenangan menjadi milik kita. Iya, waktu kita sudah habis, selesai sudah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, ya, menjadi berkat bagi kita yang sangat luar biasa.
saudara, dengungkan terus menjadi pujian kesukaan kita di dalam doa Ibu Esther, doa pagi, doa kita saudara. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Kiranya kita seluruhnya sudah hafal lagu ini saudara, ya, dan ini menjadi kehidupan bagi kita. Mari saudara, kita akan akhiri doa kita pada saat ini. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Haleluya. Tanpa musik ya saudara, karena pemusik kita mengantar anak saya untuk sekolah tatap muka hari ini. Sepanjang minggu ini sudah menjadi tatap muka. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan buat doa-doa kita yang telah dijawab oleh Tuhan. Saudara, bahwasanya kondisi keadaan bangsa kita sudah semakin baik. Kuasa doa kita mengubahkan. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menurunkan tangannya. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. 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 Kau berkuasa. Engkau dahsyat, kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu dan kami telah datang duduk bersekutu dengan Engkau. Kami dicas lagi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru. Kami mendapat sukacita yang luar biasa. Kekuatan Allah menjadi kekuatan kami. Maka kami pasti menang menghadapi musuh. Sekalipun musuh mempunyai strategi-strategi yang demikian, namun ada strategi kami, yaitu dari Allah. Peperangan yang dilengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha kudus. Pasti kami menang. Pasti kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa saudara, supaya doa kita setiap pagi diberkati oleh Tuhan. Semakin melebar saudara, semakin meluas lagi untuk bangsa negara kita Indonesia. Sampai kepada kota-kota, desa-desa, sampai kepada pedalaman saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang terberkati dengan doa kita ini. Dan kita berdoa untuk YouTuber-YouTuber rohani, pemberita-pemberita Injil, baik lewat YouTube, Facebook atau Instagram, semuanya itu saudara. Ya, demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Doa yang dinaikkan dari mimbar-mimbar gereja saudara, supaya kuasa doa itu sungguh-sungguh nyata. Karena saudara yang kasih, orang-orang Kristen lah yang diberikan Tuhan kunci kerajaan sorga, bahkan kuasa Tuhan untuk menjadi berkat
di dunia ini, di bangsa ini saudara. Jadi kita doakan supaya bukan hanya kita-kita saja, bukan hanya di kota kita saja, memang bukan hanya kita-kita saja. Nanti kalau saya lihat saudara sudah banyak, sudah ratusan juga saudara. Ya, tapi kita doakan supaya pada akhir zaman ini, di mana waktu Tuhan sudah sangat dekat, kita doakan supaya kuasa Allah bekerja dengan luar biasa, mujizat Tuhan terjadi, saudara. Ya, iman orang Kristen tidak menjadi lemah karena ada setan yang ingin meruntuhkan iman kita. Tapi pada akhir zaman ini, yang menyala semakin menyala-nyala, semakin bertumbuh dalam Tuhan, yang lemah dibangkitkan, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Dan banyak orang-orang percaya kepada Tuhan, saudara. Banyak orang-orang yang membuka hatinya kepada Yesus, saudara, di akhir zaman ini. Lewat doa kita, lewat keberanian, Paulus berkata, berdoalah untuk kami, supaya ketika aku memberitakan Injil, aku diberikan keberanian dan kuasa Tuhan bekerja lewat pemberitaan itu. Jadi kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, saudara, supaya hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa, saudara. Ya, saya minta Kak Laura untuk memimpin doa ini. Kita langsung berdoa. Saudara berdoa, kami juga berdoa di tempat ini. Kuasa doa kita, saudaraku, kita terima pada saat ini. Mujizat Tuhan akan turun atas jawaban doa kita. Haleluya. Langsung kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, di doa pagi ini kami berseru kepadamu, karena kami percaya dan kami tahu Engkau Tuhan kami yang setia. Ketika kami berseru-seru berdoa datang kepadamu, Engkau Tuhan akan menjawab doa kami ya Tuhan. Saat ini kami datang membela, itu kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, oh yang ada di seluruh Indonesia ya Tuhan, yang ada di seluruh pelosok-pelosok negeri kami Tuhan. Kami berdoa bagi mereka. Kami tahu mereka banyak hak bayar harga, mereka banyak mencucurkan air mata berdoa membela semua bangsa, membela semua perkara-perkara bangsa kami ya Tuhan. Mereka bertanggung jawab Tuhan. Mereka berdoa, mereka datang selalu membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa, Engkau Tuhan yang mengeluarkan hamba-Hamba-Mu, memberikan kesehatan, memberikan umur yang panjang, kaki yang kuat, tubuh yang sehat, umur yang semua kekuatan yang baru daripada Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya. Engkau karuniakan mereka dengan pengurapan-pengurapan yang dahsyat. Seperti firman Tuhan berkata, tanda-tanda orang percaya akan mengikuti mereka ya Tuhan. Ketika mereka berbicara akan didengar. Ketika mereka meletakkan tangan di atas orang sakit itu akan sembuh Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang akan mengikuti hamba-Hamba-Mu Tuhan. Lewat hamba-Hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bahkan seluruh bangsa kami dibawa kepada Tuhan. Kami bela, kami doa dan kami topang mereka di dalam Engkau Tuhan. Mereka tidak lelah dan jemu-jemu untuk selalu berdoa bagi orang-orang kudus ya Tuhan. Kami mendukung dan kami berdoa Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan mereka, pelayanan mereka yang terutama ya Tuhan. Sehingga mereka selalu menjadi terang dan teladan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Membawa seluruh umat Tuhan untuk kepada keselamatan dan kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tiap-tiap hari ada kehidupan yang baru dalam hamba-Hamba-Mu. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang meninggal dalam nama Yesus. Tidak yang terpapar COVID-19. Kami berdoa ada perlindungan dan Tuhan menutup mereka dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang ada teraniaya pada saat ini. Tuhan tolonglah, berkatilah, hiburkanlah. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Muhammad KC. Tuhan Engkau berkati, teguhkan, hiburkan, sembuhkan, kuatkan. Imannya tidak menjadi lemah, imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Lewat ini nanti akan begitu banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Karena kami tahu dalam segala perkara Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi Pak Muhammad KC yang mengasihi Tuhan. Bahkan ini merupakan penginjilan raksasa di Indonesia. Bahkan juga bukan saja di Indonesia, di dunia ini ya Tuhan. Mereka akan mendengarkan Yesus Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan, sehatlah hamba-Mu itu, kuatlah dia, teguhlah dia Tuhan. Dan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang takut. Sekalipun harus penjara yang harus dihadapi atau aniaya yang dihadapi,
Karena Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengatakannya kepada kami. Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengalaminya. Teguhkan iman percaya kami kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati pemerintahan kami, kasih-Mu limpah, ada damai dan sejahtera di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, bahkan juga partai-partai politik, Tuhan memberkati, Tuhan menyatukan hati mereka untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan, kepada pertumbuhan, kepada kesejahteraan, kepada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Seluruh masyarakat Indonesia ada dalam pimpinan kuasa-Mu. Oh Tuhan, perputaran perekonomian kami semakin hari semakin membaik. Tuhan memberkati setiap pengusaha-pengusaha, Tuhan memberkati setiap karyawan-karyawan. Dalam nama Yesus, seluruh kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tercukupi dengan baik. Utang-utang bangsa kami tidak semakin tinggi, tidak semakin naik, tapi bisa bahkan dibayarkan ya Tuhan. Hingga kami merasakan kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami yang ikut serta berdoa di pagi hari ini. Tuhan menghargakan kesetiaan mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan menguatkan, menghiburkan, menyembuhkan, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, memberkati tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus, memberkati rumah tangga mereka, masa depan mereka Kau berkati Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu, penuhi mereka dengan damai-Mu dalam nama Yesus. Dan sekarang kami akan akhiri doa kami ini. Tuhan memberkati kami menerima jawaban-jawaban daripada setiap doa kami. Kami berdoa bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami berdoa untuk kepentingan orang banyak. Kami percaya kami sendiri telah diberkati oleh Tuhan. Kami sendiri ada dalam lindungan-Mu. Itu sebabnya kami berdoa untuk yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu dalam aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan menjadi milik kami. Kami tolak segala roh jahat yang menghalangi jawaban-jawaban doa kami. Tidak boleh berkuasa dalam nama Yesus. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia di dalam nama Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa, serta pimpinan persekutuan hikmat yang datangnya daripada Allah Roh Kudus, menguatkan, menghiburkan, mengokohkan kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus datang menjemput kita saleh-salehnya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Tuhan Yesus menolong kita. Haleluya, shalom, Immanuel. Haleluya.